pengalaman ya, kadang menjual itu mudah ya. Jadi Pak, menjual aja susah gitu ya. Kok bisa bilang menjual itu mudah gitu ya. Jadi teman-teman, kalau hari ini teman-teman punya mitra atau teman-teman baru mulai jalan bisnis, kalau teman-teman bilang menjual aja itu susah, jadi mungkin sebetulnya nanti teman-teman bisa dibilang ya mau jadi petani tapi nggak mau ke sawah gitu ya. Karena sebetulnya di bisnis ini yang susah itu adalah bagaimana nanti mengembangkan bisnis ya. Jadi kalau teman-teman langkah paling awal menjual aja sudah kesulitan, tentu ini nanti akan jadi PR buat jaringan kita ya. Bagaimana nanti Bapak Ibu bisa ngajarin mitra-mitranya untuk jalankan bisnis ya. Jadi startup your journey ini kenapa? Karena terus terang ya teman-teman, join bisnis itu gampang ya. Maksudnya join bisnis itu gampang. Satu contoh ya, kalau orang mau nge-gym ya, dia mau latihan untuk bentuk badan gitu ya. Joinnya itu sebetulnya kalau kita ada uang pasti bisa, bener nggak? Jadi teman-teman join di bisnis volley juga sama ya. Yang penting kalau teman-teman ada uang misal 2 juta aja gitu ya, tapi pasti teman-teman akan bisa bergabung dan menjalankan bisnis volley. Cuman join aja bisa, join gym bisa gitu ya. Tapi bagaimana supaya bisnisnya ada hasil, maka itu yang diperlukan. Bagaimana supaya teman-teman mau mulai bisnis ini penting. Kenapa? Teman-teman kalau kita bicara nge-gym ya, atau kita bicara olahraga, yang paling susah itu sebetulnya langkah awal ya. Dalam bisnis juga sama, teman-teman. Yang paling susah itu langkah awal gitu loh. Bagaimana memulai, misal contoh ya, mau berangkat ke gym ya. Kalau saya ini suka sepedaan, bagaimana bangun pagi mau berangkat bersepeda. Jadi selalu awalnya itu yang paling susah gitu ya. Maka di sini teman-teman, kalau teman-teman bisa mengajari mitranya bagaimana memulai bisnis volley, mendampingi mitranya bagaimana memulai bisnis volley, nanti teman-teman bisnisnya pasti akan makin besar ya. Jadi ini tujuan dari materi ini, teman-teman sekitar 30-40 menit ya. Sebetulnya 50 menit ya Pak Imam ya. Kalau 30 menit terlalu cepat nanti gitu Ya ya. Pak, kurang Pak, 30 menit kurang Pak. Oke, Ya, Pak. jadi kita akan mulai dari langkah yang pertama. Kita ada 6 langkah ya. Sebentar. Nah, jadi yang pertama teman-teman, saya sebetulnya ini kalau bicara tentang mengkonsumsi transfer factor ya, teman-teman ya, karena ini penting ya. Kenapa ini penting? Karena saya pernah ketemu di berbagai acara gitu ya, kadang ya. Kita ketemu orang-orang distributor yang sudah jalankan bisnis cukup lama gitu ya. Tetapi belum tentu dia konsumsi transfer factor gitu ya, teman-teman. Kenapa? Loh, karena ini benar ya, satu contoh nih ya. Saya nggak bisa ngomong gini ya, mengkonsumsi produk itu penting kenapa? Kalau kita bicara tentang satu produk yang bicaranya naik turun berat badan ya teman-teman, misal satu contoh lah ya, kita bicara yang herbal-herbal gitu ya, yang mirip-mirip lah nama kayak kita gitu ya. Jadi kalau dia konsumsi produknya dan ada hasil ya, otomatis kan kelihatan ya, dari yang awalnya dia gemuk, perutnya gede, lama-lama jadi loh kok tubuhnya makin proporsional gitu ya. Tetapi kalau kita bicara tentang produk kesehatan teman-teman, kalau teman-teman tidak konsumsi, gimana bisa tahu gitu loh bahwa produk ini ada hasil yang bermanfaat buat kesehatan kita ya. Satu contoh ya, kalau kita bicara transfer factor sebetulnya kan memang tagline kita selalu bicara 2 kapsul aja sehari gitu ya, bisa untuk mengaktifkan daya tahan tubuh kita langsung dalam waktu 2 jam gitu ya. Tetapi sebetulnya teman-teman itu minimal ya, maksudnya minimal gimana? Apakah kalau 2 kapsul aja cukup? Ya tentu terserah dari kita ya, karena kita yang sudah tahu bahwa sebenarnya minum transfer factor kan tidak harus cuma 2 kapsul ya, ini produk sangat aman gitu ya. Tetapi minimal teman-teman harus mengkonsumsi. Kenapa? Kalau teman-teman tidak konsumsi, teman-teman tidak akan bisa cerita gitu loh. Maksudnya tidak bisa cerita, apa yang harus kita lakukan pertama kali begitu kita join sebagai member for life, tentu harus konsumsi dulu ya. Tentu kita juga tidak pungkiri ya, ada beberapa orang di dalam bisnis for life ya, mungkin dia waktu bergabung tidak konsumsi dulu ya. Termasuk saya dulu kalau kita mau mengaku jujur ya teman-teman ya. Karena kita tahu produknya bagus, baru cerita-cerita ke orang, pakai yang namanya BlackBerry gitu ya. Loh kok tiba-tiba ada orang tuanya teman saya tertarik gitu. Jadi waktu itu belum sempat konsumsi, kita langsung cerita gitu ya. Tetapi kita nggak mungkin hindari yang namanya orang itu kalau kita sudah konsumsi, kita sudah rasakan sendiri, otomatis ceritanya beda enggak, teman-teman? Kita pasti ceritanya akan jauh lebih kuat, benar enggak? Jadi teman-teman usahakan konsumsi produknya, tetapi yang pasti juga
jangan cuma produk basic gitu ya. Ini contoh nih ada TF Plus, ada Rio Vida gitu ya. Satu contoh. Misal kita sering ketemu ya, saya nih terutama biasanya ibu-ibu tuh suka minum Rio Vida gitu ya. Jadi kalau dia sudah konsumsi sendiri, teman-teman kalau sudah konsumsi sendiri, kadang teman-teman akan cerita, coba Bu ini rasanya enak seperti anggur gitu ya, dikonsumsi, wah muka saya makin kenyal gitu ya. Nah jadi kadang teman-teman kita nggak pungkiri orang itu terkadang ya di saat dia awal join sebetulnya ilmunya belum banyak ya, skillnya belum mumpuni, tetapi kadang kenapa dia bisa prospek orang itu sangat mudah gitu ya. Karena dia bicara dari hati gitu ya. Dia sudah coba sendiri, rasanya enak, bagus gitu ya. Buat kulitnya bagus, akhirnya dia pasti akan rekomen ke orang gitu ya. Makanya ini kalau dalam sebuah pertemuan, saya sering ngomong sama orang tuh gini, teman-teman. Satu contoh ya. Teman-teman misal ada temennya kena yang namanya demam berdarah gitu ya. Teman-teman kadang cerita enggak sama dia, kamu sudah minum belum jus jambu klutuk atau itu kulit kacang segala macam gitu ya. Itu di jus nanti bisa tuh buat naikin trombosit segala macam. Padahal sebetulnya kalau kita boleh ngomong jujur ya teman-teman, berapa banyak orang yang sudah kita rekomen membaik demam berdarahnya? Kan nggak banyak ya. Tetapi kenapa orang itu suka bercerita? Karena memang pada dasarnya manusia itu suka cerita, teman-teman. Nah, yang jus jambu klutuk aja kita tidak pernah konsumsi dan terbukti untuk kesehatannya, yang teman kita kena demam berdarah aja kita suka cerita. Apalagi kalau hari ini Bapak Ibu sudah konsumsi, Bapak Ibu pasti ceritanya lebih mantap. Makanya saya suka ngomong kayak gini, kalau misal dalam bahasa iklan ya, ada orang ngomong gini, apapun makanannya, minumnya adalah teh botol sosro gitu ya. Jadi di sini teman-teman kalau bisa kita memang mencintai produknya, kita suka sama produknya gitu ya. Teman-teman nanti akan apapun sakitnya pasti kita konsumsinya transfer factor kan gitu ya. Nah, kenapa? Saya ada satu baca buku ya, teman-teman, namanya How to be a Recruiting Superstar dari Mary Christensen ya. Jadi dia mengatakan, teman-teman paling susah untuk merekrut ya. Satu contoh gini, kadang di dalam bisnis ini kan kita sering di awal-awal sering berpikir gini ya, wah daripada ngerekrut yang lain, enak kalau aku ngerekrut orang MLM sekalian deh gitu ya, atau orang networking sekalian gitu ya, atau leader MLM gitu ya. Nah, di dalam buku itu Mary Christensen cerita ya, Bapak Ibu tahu enggak, kalau Bapak Ibu misal contoh nih, teman-teman mau merekrut orang Herbalife gitu ya, tapi orang Herbalife ini dia sudah konsumsi produknya, awalnya dia dulu badannya gemuk sekali, terus akhirnya jadi langsing. Kalau orang gemuk kan biasa sering sakit ya, hidupnya lebih sehat, lifestyle-nya lebih sehat, akhirnya dia terbantu ekonominya dengan menjalankan bisnis misal Herbalife gitu ya. Bapak Ibu sekalian, itu Anda akan susah untuk memprospek orang-orang yang sudah punya sentuhan emosional sama produk tersebut gitu ya. Nah, sebetulnya ini sama kalau kita pakai secara cara pandang yang sebaliknya ya. Kalau teman-teman sudah konsumsi transfer factor dan banyak hasil kesehatan, anaknya sehat, orang tuanya sehat, kitanya sehat, teman kita sehat, otomatis teman-teman akan jatuh cinta sama produknya dan nanti cara ngomongnya itu akan jauh lebih enak gitu. Jadi usahakan konsumsi produk-produk for life ya, jangan cuma cerita, misal ceritanya mau jalankan bisnis kan, pokoknya cerita ke orang, rekrut dapat duit, yang penting gitu. Jangan teman-teman, usahakan cintai produknya. Kenapa? Memang dalam beberapa buku ya, mereka mengatakan orang-orang yang mencintai produknya itu akan lebih loyal dan dia akan jauh sebetulnya akan stay bersama for life. Nah, teman-teman, jadi kalau punya mitra, usahakan paling awal apa? Dia konsumsi dulu produknya. Dan yang lebih penting lagi ya, contoh ya jangan cuma Rio Vida ini ya, satu contoh nih, usahakan sudah pernah konsumsi semua ya, contoh Vista, Recall ya, kemudian kita contoh seperti kardiovaskular, vitamin mineral gitu ya, usahakan kita konsumsi teman-teman. Kenapa? Satu contoh nih, ini kan menjelang bulan puasa ya, pasti otomatis banyak produk-produk yang sebetulnya Nutrastat gitu ya, itu juga bagus untuk kita ceritakan gitu. Tapi ingat kalau kita cerita, kita tidak konsumsi, otomatis sentuhannya atau emosionalnya pasti akan berbeda. Jadi usahakan teman-teman konsumsi selalu transfer factor, kemana-mana bawa transfer factornya, ya karena itu salah satu langkah yang awal yang paling bagus. Kenapa? Minimal Bapak Ibu kalau tidak jalankan bisnisnya, misal Anda merekrut orang, minimal dia tidak jalankan bisnisnya,
tapi dia loyal gitu loh. Dia konsumsi setiap bulan, dia beli transfer factor-nya. Cuman harapan kita kan bukan di sana ya. Kita tidak mau cuma merekrut orang jadi konsumen gitu ya, tetapi langkah awal ini penting. Kenapa? Karena konsumen, pebisnis, ataupun sales yang jalankan for life pun semua pasti konsumsi transfer factor. Nah, cuman bagaimana supaya dari seorang konsumen nanti bisa meningkat gitu ya. Nah, otomatis dong orang kalau sudah bisa Anda undang ke pertemuan, bisa join sama Anda, dia sudah beli produknya, kan dia pasti akan coba produknya. Tetapi langkah kedua jangan lupa ajak dia untuk lebih mengenal tentang for life atau transfer factor. Apa itu? Contoh ya, kalau dalam kita kan ada yang namanya NDO ya. Maksudnya NDO itu usahakan sih teman-teman kalau orang itu sudah tertarik dengan for life, sudah beli transfer factor, sudah coba transfer factor, jangan lama-lama gitu loh. Coba usahakan jelaskan dulu for life-nya bagaimana, transfer factor-nya seperti apa. Walaupun kadang ada orang yang sorry aku enggak mau nih bicara bisnisnya, aku tak konsumsi produknya aja. Ya monggo gitu ya. Tetapi yang saya suka dari yang namanya kalau kita mengenalkan banyak tentang for life atau banyak mengenai tentang transfer factor itu adalah gini teman-teman. Saya masih ingat zaman dulu ya. Saya pernah nanya sama upline saya ya. Pak Rian gitu ya. Waktu itu masih Semarang, saya masih awal bergabung dengan For Life gitu ya. Kan kita suka ngundang orang datang pertemuan ya. Waktu itu saya sempat nanya sih, Pak Rian, kira-kira gimana ya membedakan antara orang yang serius sama yang tidak serius gitu ya. Waktu itu Pak Rian cuma jelaskan sama saya gini, tak rasa betul juga ya. Dan itu sebetulnya saya pakai sampai sekarang untuk bagaimana membedakan mitra-mitra itu serius atau tidak. Jadi Pak Rian cerita gini, Pak Budi tahu kan Pak Lio, itu upline saya yang di Malang. Ada contoh ya, zaman dulu waktu Volleyball belum masuk Indonesia itu ya, Malang itu nggak ada pertemuan. Jadi kalau mereka mau pertemuan tuh datang ke Surabaya gitu ya. Jadi Bapak Ibu, Pak Rian tanya gini, kira-kira menurut Pak Budi, kalau orang yang dari Surabaya, dari Malang 2 jam 3 jam untuk datang pertemuan, mau tahu tentang Volleyball, mau cari tahu tentang transfer factor, setir mobil 2 jam 3 jam berangkat nanti pulang juga 2 jam 3 jam, menurut Pak Budi itu orang serius atau tidak? Saya pikir betul juga ya teman-teman. Kenapa? Karena ada orang, ada pertemuan di kota sendiri aja dia tidak bisa luangkan waktu, benar nggak? Ada orang misal contoh training online gitu ya, orang tinggal di rumah buka aja dia juga kadang tidak bisa gitu ya. Jadi teman-teman, salah satu yang saya pakai sampai sekarang ya, kadang saya sering cerita ke mitra-mitra, kalau kita mau bedakan mitra itu serius atau tidak, sebetulnya paling awal itu di saat kita mau menjelaskan langkah kedua ini ya. Kamu mau tahu enggak tentang volley lebih dalam gitu ya. Dia biasanya kalau yang tidak mau, belum serius, dia pasti menolak gitu ya. Banyak alasan pokoknya gitu ya. Tertarik produknya dulu lah, aku nggak mau bisnis-bisnisnya dulu, terserah deh gitu ya. Tetapi ini yang saya suka di langkah kedua, kenapa? Karena di saat kita mau bagi materi ya, maksudnya materi itu teman-teman juga boleh cek sekarang ya, training-training itu kan banyak ya. Undang mereka ke training ya, undang mereka ke pertemuan baik dari perusahaan maupun support system ya, silakan gitu ya. Tetapi langkah kedua ini kenapa? Saya rasa bagaimana membedakan mitra itu ada minat atau tidak. Sebetulnya ini langkah di sini nih. Kenapa? Kalau dia datang training online, kalau dia datang training di support system atau dia datang training di offline gitu ya, sebetulnya kan kalau mau datang training itu kan mengeluarkan effort, benar nggak teman-teman? Jadi kalau dia aja mau datang, itu sebenarnya buat saya satu pertanda, ini orang ini mau serius nih, gitu ya. Kenapa? Walaupun banyak kadang ya, kita nggak pungkiri ya teman-teman, satu contoh. Ini kalau saya ngomong ini, sebetulnya karena kita pun dulu juga sama ya. Banyak dari kita ini kan awal memang ya kita nggak bisa hindari ya teman-teman ya, karena kita banyak yang bukan orang networking, background kita juga bukan dalam sebuah bisnis marketing gitu ya. Banyak orang kadang kan ngomong gini, Pak, saya ini tidak tertarik jalankan bisnisnya, saya cuma suka sama produknya, saya mau bicara produknya aja. Tapi teman-teman, walaupun mereka bicara seperti itu, kalau buat saya, ini teman-teman mungkin bisa pakai, siapa tahu ya paradigma saya ini ya, cara pandang ini. Kalau dia mau ikut training, kalau dia mau datang pertemuan, ya dia mau misal kita kasih materi, kok Budi ada enggak materi ini, Pak Budi ada enggak materi yang itu, saya mau tahu tentang produknya lebih dalam gitu ya. Biasanya Bapak Ibu sekalian, sebetulnya itu adalah orang-orang yang tertarik untuk jalankan bisnis. Ya, kenapa? Kalau dia cuma tertarik untuk produk, sebetulnya dia nggak perlu datang training.
Dia cukup beli aja tiap bulan. Benar enggak? Yang tadi langkah pertama, konsumsi aja tiap bulan. Nggak usah tahu tentang for life, nggak usah tahu tentang transfer factor, nggak usah tahu bagaimana memulai bisnis gitu ya, nggak usah tahu dia gitu loh. Tetapi kalau dia sudah mau datang sebuah pertemuan, dia mau datang training gitu ya, walaupun mungkin ya dia mengatakan bahwa dia tidak mau bisnisnya, tapi kalau buat saya, oh ini berarti sebenarnya dia masih maulah tentang bisnis ya. Kenapa? Karena orang tidak akan bercerita tentang transfer factor ke orang lain di saat dia hanya bicara tentang saya cuma suka atau minum produknya aja. Kenapa? Kalau dia minum produknya aja, sekali lagi ya, cukup ya bulan beli aja gitu ya, loyalty program udah cukup, nggak usah datang pertemuan apa-apa gitu ya, nggak usah pelajari apa-apa tentang Volek atau transfer factor. Jadi teman-teman kenalkan, setelah dia konsumsi produk, ini ada loh trainingnya Bu, Pak, ini ada trainingnya loh, online ada, kalau Bapak lagi sibuk, online ada Pak, rekaman juga ada. Coba Pak add ke Facebooknya For Life gitu ya, atau add ke Facebooknya teman-teman, kalau misalnya ada support system juga ada Facebook ataupun apa, silakan suruh mereka masuk ke dalam grup ya. Kenapa? Itu sebetulnya salah satu langkah kita mau mengerti, sebetulnya dia ada minat enggak sama For Life. Kenapa? Sekali lagi, kalau orang cari ilmu, mau cari tahu tentang For Life, mau cari tahu tentang transfer factor, sebetulnya dia ada minat dengan bisnis For Life ya, teman-teman ya. Jadi ingat, zaman sekarang juga sudah beda ya, teman-teman ya. Kalau zaman dulu itu kan untuk jalan bisnis itu orang zaman yang paling lampau ya, orang pakai kaset ya, teman-teman kasih orang kaset, mitra baru kasih kaset, suruh dia pelajarin gitu ya. Berubah dengan zaman, ada yang namanya VCD, kemudian jadi DVD. Terakhir itu saya tahu ada yang namanya USB ya, jadi support system atau perusahaan tuh ya materinya dimasukin USB, udah lu beli aja nih semua materi di sana gitu ya. Tapi zaman sekarang teman-teman Forex juga cukup bagus ya, sudah siapkan Google Drive gitu ya. Jadi di WhatsApp grup saya itu di profil paling depan itu sebenarnya sudah ada Google Drive-nya For Life. Saya ngomong, Ibu mau jelasin For Life, Ibu mau jelasin tentang transfer factor atau bonusnya seperti apa, semua sudah ada di Google Drive. Jadi ini sebetulnya cara yang sama. Jadi networking itu sebetulnya caranya masih sama ya teman-teman. Cuman mungkin ada pengembangan-pengembangan ini yang sebetulnya teman-teman harus pelajari. Caranya apa di awal? Tetap harus berbagi dulu dengan mitranya. Satu contoh, setelah dia konsumsi, langkah kedua apa? Kasih dia tahu informasi. Ya, kenapa? Kalau dia sudah mau informasi, sebetulnya nanti dia bisa datang ke pertemuan kan, gitu loh. Ya, datang training online, datang training offline gitu ya. Jadi berbagilah informasi supaya apa? Mitra kita ini makin tahu tentang For Life, makin tahu tentang transfer factor gitu loh. Dan siapa tahu dia makin tahu tentang marketing plan-nya For Life, makanya dia akan bisa lebih, oh ternyata For Life duitnya gede ya gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian tidak pernah ceritakan ya, langkah kedua ini tidak lakukan, mungkin belum tentu dia mau datang pertemuan gitu loh teman-teman. Karena buat dia sekali lagi, semua orang rata-rata di bisnis ini awalnya selalu menolaknya apa kalau diundang datang pertemuan. Saya tak konsumsi produknya aja, Pak. Saya tahu transfer factor bagus kok, tapi waduh kalau saya suruh jalankan MLM-nya atau saya kenalin ke orang kok nanti dulu ya, Pak, gitu ya. Nah, jadi sebetulnya langkah kedua ini bagus teman-teman, ajak dia datang ke pertemuan ya, kasih dia informasi yang lebih gitu ya. Nah, cuman paling penting memang nanti ini yang ketiga ini ya, yaitu namanya membuat daftar impian ya. Kalau saya sebetulnya 6 langkah ini selalu ngomong gini ya, yang langkah 1, langkah 2 itu sebetulnya pengenalan di awal, ya. Nah, itu harus gitu ya. Nah, yang ketiga sebetulnya dalam training why networking itu kan ada ya, 80% itu why, 20% how. Benar nggak? Apa yang dimaksud 80% why, 20% how? Banyak orang di bisnis ini awal-awal, ini kan training untuk mitra baru nih teman-teman ya. Tapi sebenarnya untuk teman-teman lama juga bisa pakai ini untuk membedakan gitu ya. Teman-teman, biasanya orang itu kalau di awal kan suka nanyanya itu cara, bener enggak? Pak, caranya gimana biar sukses? Pak, caranya gimana supaya saya bisa rekrutnya bagus nih? Atau gimana caranya, gitu ya. Padahal sebetulnya teman-teman, di bisnis ini paling penting itu harus tahu dulu goalnya apa. Nah, ini yang saya suka ngomong kenapa? Loh, banyak orang sebetulnya di awal itu dia enggak jelas goalnya mau apa. Makanya kadang di mulut ngomong, aku mau produknya aja nih, gitu ya. Tapi datang training, mau cerita ke orang, gitu ya. Mau tahu gimana dapat bonusnya For Life, gitu ya. Nah,
Jadi kadang tidak sinkron gitu loh teman-teman. Jadi ini teman-teman harus sinkronkan dulu antara yang di hati sama yang di mulut gitu loh. Maksudnya yang di hati sama yang di mulut. Loh, karena yang di hati sama di mulut itu kan doa, benar enggak? Nah, kalau teman-teman doanya aja enggak sinkron, saya ini mau fokus di produk atau saya mau cerita bisnis gitu loh. Yang karena cerita bisnis kan tidak selalu masalah duit ya, teman-teman ya. Anda mau berbagi kebaikan, manfaat kesehatan, itu juga sebetulnya jalankan bisnis for life bisa dengan berbagi produk gitu ya. Tetapi ini yang harus dijelas dulu di awal. Kenapa? 80% itu why. Maksudnya 80% why itu apa? Kalau teman-teman tidak jelas, teman-teman maunya apa? Contoh ya, saya tak fokus di produknya, tapi aduh ini anak saya mau sekolah, ini rumah saya kontrakan sudah mau habis gitu ya, bayar listriknya aja saya nunggak gitu, misal uang PAM-nya nunggak, uang sekolah anak nunggak gitu ya. Jadi tapi saya mau fokus di produk gitu. Jadi sebetulnya nanti teman-teman, kenapa bisnisnya tidak maju-maju atau apa nih, cara teman-teman jalankan bisnis for life-nya nggak maju-maju, bonusnya nggak gede-gede, ya karena sebetulnya teman-teman harus benahin dulu kecamuk yang di hati itu gitu loh. Jadi teman-teman ini gimana? Mau produk doang, konsumsi aja, atau sambil konsumsi kalau ternyata ini memang bagus, nggak ada salahnya dong kita berbagi kesehatan, kebaikan untuk orang lain gitu ya. Jadi why ini penting teman-teman. Ya kalau why-nya kuat, itu pasti biasanya apa? Nanti teman-teman jalannya lebih enak. Makanya di dalam training impian ya, itu kan ada tuh contoh ya, teman-teman misal mau naik Grab gitu ya. Begitu naik ke Grab, terus mau kemana Bu? Nggak tahu Pak, bawa aku kemanapun kamu mau gitu ya. Kan nggak mungkin ya teman-teman, benar nggak? Jadi sebetulnya di bisnis juga sama. Kalau teman-teman mau langkah startup-nya bagus, teman-teman harus jelas dulu teman-teman itu sebetulnya mau apa. Apakah sungguh mau bisnisnya, apakah sungguh mau cuma bicara produknya, konsumsi produknya, misal gitu ya. Jadi itu harus jelas teman-teman gitu loh. Jadi kalau itunya jelas, impiannya jelas, teman-teman langkahnya akan lebih enak. Cuma ingat, hari ini bukan training impian ya teman-teman, ini bukan training goal ya. Saya cuma sekiranya cuma teman-teman harus bikin impiannya apa gitu loh. Ya, jadi harus jelas dulu. Jadi kalau impiannya jelas, itu akan membuat Anda apa? Nanti menjalankannya lebih enak. Saya mau ke bandara gitu ya. Oh, nanti jalannya lewat sini. Gitu ya. Nah, kalau impiannya tidak jelas, itu yang kadang bikin susah. Kenapa? Banyak orang bergabung dengan Anda, banyak orang join sama Anda gitu ya. Tapi kenapa tidak ada yang jalan? Karena kebanyakan leader kurang punya kemampuan untuk memperjelas impian mitranya apa. Ya, jadi impian itu saya mau cerita dulu karena sekali lagi saya berusaha ini bukan training impian ya, saya tidak mau terlalu detail ya. Jadi why ini penting, kenapa? Loh, kalau alasannya tidak jelas teman-teman, tidak bisa. Maka saya suka cerita nih kalau di berbagai kota gitu ya. Misal contoh, saya mungkin paling gampang itu Jogja aja deh gitu ya. Mungkin kalau Semarang tuh lumpia gitu ya, kalau Jogja tuh bakpia gitu ya. Misalnya saya ke Jogja nih, saya suka nanya ke mitra-mitra gitu ya. Siapa yang bisa bikin bakpia gitu ya? Oh, enggak bisa Pak, enggak bisa Pak gitu ya. Kalau saya misal mau makan bakpia, misal besok saya mau makan bakpia yang enak, teman-teman bisa bikinin enggak? Ya belum tentu Pak gitu ya. Tetapi teman-teman apa yang dimaksud why? Kalau saya ngomong gini misal contoh ya, kalau besok saya pengen makan bakpia, besok saya makan bakpia yang bisa bikin bakpia saya kasih 100 juta. Gitu ya. Kira-kira besok bisa enggak orang yang enggak bisa bikin bakpia atau bisa bikin bakpia? Pasti bisa. Kenapa? Karena dia punya goal mau dapat 100 juta gitu loh. Jadi bahkan mungkin kalau memang itu beneran, mungkin saat itu juga trainingnya siang-siang dia langsung pulang ya, cari cara bikin bakpia. Nah, kalau goalnya jelas mau bikin bakpia dapat 100 juta, enggak bisa pun saya usahakan harus bisa. Sampai lembur nanti malam pun saya usahakan. Karena apa? Goalnya jelas. Nah, banyak orang di Business for Life, kenapa memulai itu susah? Karena banyak orang goalnya tidak jelas. Ya, jadi teman-teman, ini sekali lagi saya ngomong impiannya masing-masing ya, teman-teman kita tidak bisa ngomong sama ya. Kalau saya dulu sebetulnya ngomong jujur ya,
mau cari penghasilan tambah 5 juta per bulan ya. Saya arsitek kontraktor, tapi tahun 2010 saya bergabung. Saat itu sudah mulai minus ya, teman-teman, pengeluarannya banyak gitu ya. Ada uang bank segala macam gitu ya. Jadi waktu itu kebetulan tante saya cerita sama saya, cuman bukan menceritakan saya ya. Waktu pertemuan keluarga dia ngomong gini, kalau sebulan aja kita sudah mulai minus 2 juta per bulan, kita tidak cari solusi, 1 tahun jadi minus berapa? 24 juta. 2 tahun jadi minus berapa? 50 juta. Benar nggak? Nah ini kalau dalam BOP kan saya suka ngomong, kalau orang kesehatannya sakit ya, jantungnya berdebar, cari solusi. Tapi banyak orang kantongnya mulai sakit, tidak cari solusi. Benar nggak? Nah, jadi teman-teman, 5 juta per bulan itu makanya apa? Saya waktu itu mencoba ya jadi agen properti gitu ya, kok nggak cocok gitu ya, saya nggak bisa tuh ngelisting, suruh kumpulin listing, cari orang siapa mau titip gitu ya, nggak bisa gitu. Jadi waktu itu kok ketemu For Life, saya cuma sharing-sharing di BBM, loh kok ini bisa gitu ya. Nah, jadi waktu itu teman-teman, apa yang membuat kita bergerak, mau sharing di BBM, misal mau sharing di media sosial, ketemu teman kita mau sharing, kita beli brosur, kita sharing ke orang, karena kita punya impian gitu loh. Salah satunya apa? Mau punya 5 juta per bulan tambahan gitu ya. Nah, kalau itu teman-teman tidak jelas, waktu mau ketemu orang, malas nanti dipikir oh orang MLM ya gitu ya. Kita tidak jadi cerita gitu loh. Tetapi kalau impian kita ada, misal contoh mau 5 juta per bulan, mau 10 juta per bulan, nah ini akan membuat kita akan lebih mudah di saat kita bergerak. Nah, kebanyakan orang, kenapa dia tidak jalan? Karena dia tidak punya impian yang jelas. Nah, kalau kita bicara impian, sebetulnya impian juga harus ada jangkanya ya. Maksudnya jangkanya itu gimana? Misal contoh, enggak usah jauh-jauh, memang orang bergabung sama Volek kan pasti semua pengen jadi platinum, bener nggak? Ya, mau punya 1 miliar per bulan gitu ya. Tetapi impian itu juga harus belajar, teman-teman. Apa yang dimaksud impian harus belajar? Manusia itu kan harus belajar untuk menang. Maksudnya belajar untuk menang itu gimana? Kalau teman-teman bikin goal yang terlalu besar, yang terlalu panjang, nanti ini bisa dicapainya 5 tahun, 10 tahun ya. Manusia itu paling mudah lelah tuh semangatnya, teman-teman. Benar nggak? Karena kalau semangat manusia itu, nggak usah teman-teman lah, termasuk saya gitu ya. Semua orang semangatnya itu mudah loyo. Apakah terus kalau leadernya sudah gede, jaringannya besar gitu, nggak mudah loyo? Semangat manusia itu mudah loyo, teman-teman. Makanya kenapa? Harus bikin goal itu bertahap. Ya, maksudnya harus bikin goal bertahap. Kalau teman-teman masih awal di Business for Life, bikin goal yang ringan-ringan dulu, 5 juta per bulan, 10 juta per bulan. Kalau misal goalnya 3 atau 4 bulan atau 6 bulan, yaitu goal yang jangka pendek. Jadi maksudnya 3 atau 5 juta gitu ya, gampangnya gini loh teman-teman. Impiannya aku yakin ya, teman-teman pasti semua mau jadi platinum, mau jadi silver, mau jadi gold gitu ya. Tapi kalau kepanjangan, nanti nggak kecapai-capai, takutnya teman-teman akan nggak percaya diri gitu loh. Wah, trainingnya ternyata gue ya saya mau jadi platinum, ternyata tidak bisa gitu ya. Jadi bikin yang ringan-ringan dulu. Mau beli ini deh MacBook baru gitu ya, yang 25 juta atau misal mau beli handphone, gadget baru gitu ya, mau beliin istri gitu ya. Dari dulu masa handphonenya cuma yang 2 juta, 3 juta, saya mau pengen coba dengan Volef ini bisa enggak ya beliin istri saya handphone yang 25 juta. Boleh enggak? Boleh teman-teman gitu loh. Jadi bikin yang kecil-kecil dulu. Nanti beli handphone bisa, ganti mobil gitu ya. Nanti mau pindah rumah yang lebih bagus gitu ya. Nanti lebih lama lagi yang jangka menengah ya, jangka panjang gitu ya, mau jadi platinum gitu ya. Nah, cuman kalau yang jangka panjang itu memang sebetulnya dalam teorinya training goal ya, bikin dulu yang jangka panjang, tapi nanti jangka menengahnya apa, jangka pendeknya apa gitu ya. Nah, jadi enggak apa-apa, teman-teman mau jadi platinum atau mungkin kalau platinum kejauhan ya. Kalau saya sih sering biasa apa, mau jadi bronze gitu ya. Jadi kalau dulu saya misal ke Kediri gitu ya, kota baru. Ayo, Diana Novita, mau enggak jadi first bronze gitu. Kalau dulu international diamond ya, first bronze di Kediri, first bronze di Blora gitu ya. First bronze di Semarang gitu ya. Nanti ini misal ada teman-teman di Pemalang nih, ayo siapa yang mau jadi first bronze di Pemalang gitu ya, semua pasti bisa. Tetapi ingat, sebelum bronze kan ada ya yang mungkin diamond dulu gitu ya. Jadi ini harus dibikin teman-teman. Kenapa? Kalau builder bisa, ternyata gue bisa ya 400 LP, 500 LP gitu ya. Nanti jadi
builder elite gitu 1000 LP, ternyata bisa ya. Jadi dia akan lebih percaya diri di saat dia mau jadi diamond, teman-teman, gitu loh. Tetapi kalau tiba-tiba misal contoh ya mau jadi platinum, kejauhan enggak sampai-sampai, aduh diamond aja enggak kena-kena gitu ya. Nanti dia percaya dirinya akan mulai merasa bahwa bisnis ini enggak cocok buat aku gitu ya. Ini bukan berarti ini bukan bisnis buat aku nih gitu ya. Terkadang bukan bisnisnya yang nggak cocok gitu loh. Terkadang cara Anda untuk mewujudkan impian itu yang nggak cocok gitu loh, nggak ada yang membantu gitu ya. Maka impian juga harus jelas ya. Ingat, saya bukan training goal ya. Impian harus spesifik, bisa diukur ya, bisa dicapai, realistis dan ada jangka waktu ya. Maksudnya spesifik gimana? Teman-teman, saya suka cerita ini ya. Contoh ya, biasanya kan kalau dalam kehidupan kita ya, ada ikut retreat ya. Retreat ini tidak harus religi ya. Dalam bisnis kan juga ada retreat gitu ya. Misal 3 hari gitu ya, training motivasi ataupun apapun gitu ya. Jadi biasanya setelah selesai retreat itu kan biasanya di hari ketiga itu ada tentang kesan pesan gitu ya. Misal contoh Volley bikin training sama Ipo Santosa gitu ya. Di hari ketiga, hari terakhir kemarin pasti ada kesan-kesan gitu ya. Wah, saya ikut training ini saya merasa gini gitu ya. Banyak nggak teman-teman yang di saat ikut training selesai di hari ketiga, dia suka ngomong gini, saya mau berubah, gitu ya. Ada nggak teman-teman? Ada kan? Ya, misal contoh kalau yang di religi mungkin ada, misal kayak setahu saya kalau misal di Kristiani itu misal ada ya yang apa tuh Iron Man gitu ya. Jadi suami yang baik gitu. Wah, saya ini kurang baik jadi suami. Pokoknya saya pulang saya mau berubah gitu. Kira-kira berubah nggak teman-teman? Makanya banyak isi-isi terus ngomong ya, ini berubahnya paling seminggu ya. Setelah seminggu pasti balik lagi ke sifat basicnya. Kenapa? Teman-teman, saya mau berubah. Saya jalankan Volley, saya mau sukses. Saya jalan Volley, saya mau kaya. Misalnya gitu ya. Itu kalau mau sukses, mau kaya, mau berubah itu biasanya tidak bakal terjadi, teman-teman. Kenapa? Karena tidak jelas gitu loh. Jadi kalau Anda mau berubah, itu apa yang mau dirubah? Itu harus jelas, gitu ya. Misal contoh, ya, saya ini telatan, gitu ya, tidak pernah on time, gitu ya. Kalau datang selalu molor, gitu ya. Pokoknya tepat molornya 10 menit, molornya 15 menit. Ada enggak orang yang seperti itu? Ada. Tapi saya keluar dari sini, saya telatan, saya mau jadi lebih on time, gitu. Nah, kalau ininya jelas, teman-teman, mungkin tidak seminggu ya, 1 bulan dia jelas, gua nggak boleh telatan gitu ya. 3 bulan dia masih ingat, kemarin gua ingat saya mau on time gitu ya. Biasanya akan lebih bisa tercapai. Saya mau kaya gitu ya. Misalnya saya mau sukses di volley. Suksesnya gimana gitu loh. Ya, jadi saya mau jadi diamond lah, itu jelas gitu loh. Saya mau jadi apa? Jelas gitu. Tapi kalau saya mau sukses di volley, ada orang jadi diamond merasa sudah sukses. Ada orang baru jadi builder elite dia juga udah merasa sukses gitu loh, teman-teman. Jadi ini harus jelas gitu loh. Misal mau jadi diamond, saya 3 bulan di volley, saya mau serius, pokoknya 3 bulan saya jadi diamond gitu ya. Biasanya teman-teman, kalau pengalaman kita sebagai orang yang sudah beberapa waktu jalankan bisnis volley ya, sebuah bisnis ya, mitra kita yang punya impiannya lebih jelas, dia tahu tentang bagaimana spesifik, measurable, bisa diukur, dan dia ada time bond. 3 bulan dari sekarang, saya mau jadi diamond, gitu ya. Teman-teman, kadang walaupun 3 bulan itu tidak tercapai jadi diamond, biasanya poinnya bisa 2000, bisa 2500 gitu ya. Pokoknya mendekati diamond gitu ya. Atau mungkin tercapai impiannya. Ada yang bahkan lebih gitu ya. Nah, ini yang dinamakan apa? Impian itu harus smart ya. Kalau saya mau sukses, saya mau kaya, kayanya berapa? Kalau saya mau beli rumah, rumahnya berapa? Cicilannya berapa? Itu harus jelas. Jadi kalau misal contoh, saya pernah di Madiun ya, saya masih ingat ada seorang guru bahasa Inggris ya, namanya Pak Merlin. Saya masih ingat tuh mitranya Bu Angel gitu ya. Pak, saya mau ini Pak, jalankan volley itu saya mau lunasin hutang-hutang saya gitu ya. Wah, saya ngomong, Pak, kalau impian mah sebaiknya jangan yang negatif, Pak. Kalau lunasin hutang tuh kan enggak terlalu enak didengar gitu ya. Jangan Pak, ngomongnya impiannya mau lunasin hutang, jangan. Gini aja Pak, Bapak kalau misal dengan hutangnya itu ya dan Bapak masih bisa hidup, itu Bapak mau punya penghasilan berapa? Ya kira-kira 20 juta per bulan lah Pak Budi. Saya masih bisa hidup nyicil hutang saya. Oke, kalau gitu Pak,
Mau nggak kalau di 20 juta per bulan berarti artinya Bapak minimal harus presidential diamond gitu loh. Nah, kira-kira Bapak mau kapan punya 20 juta per bulan itu? Kalau bisa sih secepatnya, Pak. Kalau secepatnya nggak jelas juga sih, Pak, gitu loh. Ya, 6 bulan juga cepat, ada 1 tahun juga cepat. Bapak mau berapa bulan gitu ya? Oke, kalau gitu saya 6 bulan, Pak. Oke, kalau gitu kita bikin plan, Pak. 6 bulan bagaimana Bapak supaya bisa jadi presidential diamond. Kenapa? Presidensial diamond itu 14 juta ke atas gitu ya, 14 sampai 20. Jadi ini yang saya maksud impian itu harus smart, teman-teman. Harus jelas goalnya ya. Tapi banyak dari kita kebanyakan di awal bikin impian tidak jelas. Oke, jadi wah ini saya kepanjangan di impian nih ya. Terus karena bikin impian itu menarik gitu ya. Tapi teman-teman ingat, impian harus jelas ya. Jadi kalau impiannya jelas, jalannya akan jauh lebih enak. Nah, nanti kalau impiannya sudah ada, teman-teman, makanya apa? Terkadang ya, datang pertemuan atau tidak, datang ke training atau tidak, itu juga kadang dipengaruhi karena impian. Masih impian apa? Wah, saya mau sukses di volley, saya mau punya 20 juta per bulan di volley gitu. Jadi dia akan termotivasi untuk apa? Cari ilmu. Karena di bisnis ini problemnya cuma 2 ya, teman-teman ya. Nah, ini nanti saya cerita dikit ya. Problemnya itu kurang skill atau kurang motivasi. Maksudnya kurang skill atau kurang motivasi. Yang nomor 3 tadi kita bicara why. Nanti nomor 4, 5, 6 ini kita bicara how gitu ya. Maksudnya how itu apa? Bagaimana jalankan bisnis sekolah. Ini namanya skill. Ya. Jadi teman-teman, saya gini Pak, saya gini boleh enggak? Kalau saya mah orangnya fleksibel. Kenapa? Loh teman-teman, dalam salah satu keunggulan bisnis networking itu apa? Kita ketemu banyak orang. Banyak orang tuh tipenya masing-masing. Nggak bisa harus pokoknya pakai cara ini Bu kalau mau sukses. Nggak ada itu sekalian. Ya, kenapa? Ada orangnya pendiam. Dia sukanya cuman kalau ngomong ketemu orang aja ndredek gitu ya. Kenapa enggak coba Bu lewat Facebook, lewat media sosial. Itu kan enggak harus ketemu orang ya. Pakai yang namanya iklan Facebook ataupun apa, monggo silakan gitu. Tapi ada yang misal contoh seperti ini. Waduh, aku kok mumet ya Bud kalau suruh bikin yang namanya status Facebook ataupun apa. Lah, oke, yang seperti itu pakai cara offline gitu loh. Maksud enggak teman-teman? Jadi teman-teman 1000 cara menuju ke Roma gitu loh. Cuman mau 1000 cara, mau 1 cara, kalau enggak punya impian enggak bakal jalan. Itu tok sudah 1. Karena kalau impiannya dia enggak jelas, lu mau ajarin cara ratusan, mau ajarin cara ribuan, enggak akan dijalankan. Makanya apa? Ada satu kata-kata bagus gini. Ini tuh bukan mengenai berapa banyak strategi yang Anda kuasai, bukan seberapa banyak ilmu yang Anda kuasai, bukan. Tetapi seberapa banyak strategi yang Anda bisa eksekusi. Gitu loh. Jadi kalau Anda cuma teori doang, enggak dieksekusi, enggak dipraktek, enggak bakal gitu loh. Makanya banyak dari bisnis for life atau bisnis seperti ini ya teman-teman. Kenapa orang baru itu kadang malah lebih amazing gitu loh. Kenapa? Karena dia mikirnya enggak banyak strategi, pokoknya dia mau dapat duit 5 juta atau mau dapat duit 10 juta, caranya, saya bukan ngomong gimana ya, kadang itu enggak jelas caranya seperti apa gitu ya. Pokoknya dia bisa rekrut orang. Tapi kadang dalam bisnis ini caranya jelas, pinter, jago dia, harus seperti ini gitu. Tapi ketemu orang enggak ketemu gitu loh. Karena impiannya enggak ada, teman-teman. Jadi ingat ya, impian itu lebih penting. Kenapa? 80% impian. Makanya kalau kita ketemu mitra, saya selalu nanya, impiannya apa? Kalau dia enggak punya impian, ini agak susah nih gitu. Kita jelas sebagai upline gitu ya, sebagai support line bahwa waduh ini susah nih. Karena impiannya tidak ada. Maka apa langkah yang harus dilakukan di awal? Ingat, tidak punya skill atau kurang motivasi. Nah, jadi kalau kurang motivasi apa? Jadi dia tidak punya penggerak gitu. Why-nya tidak ada. Makanya apa? Harus kasih banyak training tentang impian, gali impiannya. Kenapa? Ya, teman-teman ya, kalau dia motivasinya tidak ada, tapi sebetulnya dia punya kemampuan, skill-nya ada. Ini banyak enggak kita ketemu kasus-kasus seperti ini di dalam bisnis gitu ya. Jadi trainingnya dia tuh workshop-nya banyak, ilmunya sudah terlalu tinggi gitu ya. Tapi enggak gerak-gerak. Jadi bukan masalah enggak ikut training. Karena ilmunya dia sudah tahu semua. Cuman karena tidak punya why, jadi enggak gerak-gerak. Tapi kalau orang yang enggak punya motivasi, impiannya enggak jelas, Anda kasih training skill terus gitu. Gimana cara prospek menghadapi penolakan segala macam, enggak akan jalan.
Karena apa yang dibutuhkan dia skill gitu loh ya. Nah, jadi salah satu yang kita harus lakukan yang how-nya itu adalah membuat daftar nama ya. Jadi bikin daftar namanya ya 250 daftar nama. Kalau saya memang orangnya mah nggak terlalu pikiran ya, masih nggak terlalu pikiran. Mau 250 kek, mau 500 kek, mau 1000 kek gitu ya. Kalau Anda nulis sebanyak-banyaknya nggak pernah diprospek juga percuma, teman-teman. Lebih enak nulis 20 tapi Anda kerjakan. Itu jauh lebih baik. Nah, ini yang dimaksud apa? Strategi sebanyak apapun, teori sebanyak apapun, kalau Anda tidak eksekusi, Anda tidak praktekkan, tidak akan ada gunanya. Ya, teman-teman ya. Makanya tulis daftar nama, kemudian setelah daftar namanya dibikin, kita harus pilah-pilah skala prioritas. Apa itu skala prioritas? Yang pertama, ya, ada yang namanya metode FAST-SP ya. Jadi kita teman-teman bedakan dulu gini loh. Satu contoh ya, kalau saya paling suka pakai analogi itu gini. Teman-teman kalau misal lagi latihan tinju nih gitu ya. Teman-teman suka cari lawannya, misal contoh ya, lagi sparring mau latihan tinju ya. Teman-teman mau cari Chris John atau Mike Tyson? Nah, coba dijawab di chat gitu ya. Mau cari Chris John atau Mike Tyson? Semua orang pasti ngomong Chris John dong, gitu loh. Nah, kalau cari Mike Tyson baru mulai ditonjok langsung KO kita, bener enggak? Jadi orang cari yang ringan-ringan dulu, gitu loh. Nah, prospek juga sama. Teman-teman di saat prospecting, kenapa suruh bikin daftar nama sama support line-nya? Nanti support line-nya harus bantu. Kita bantu mitra kita supaya bedakan, ya. Yang finansialnya di bawah kita yang mana? Yang sedang keuangannya mirip sama kita atau keuangannya lebih tinggi dari kita yang mana? Kenapa? Nanti secara finansial, secara ambisi, ya, supelitas itu juga tentang gini ya, seberapa banyak temennya dia sama temen kita nih, dia lebih supel enggak dari kita gitu ya. Sama yang namanya bisa diajarin apa tidak. Kenapa? Teman-teman di saat kita ngumpul sama teman-teman kita, teman-teman pasti tahu kan, biasanya itu ada yang kalau kita ketemu teman itu kita pokoknya ya, ya Ci, ya kok, ya Pak, ya Bu, ya. Kenapa? Karena kita tuh kalah au. Kalau orang Jawa bilang gitu ya. Maksudnya secara apa nih power of influence-nya kita tuh kalah gitu ya. Jadi kita selalu yang dengerin dia, kita yang ngikut dia gitu. Itu jangan diprospek dulu. Kita harus cari orang yang misal contoh secara keuangan dia di bawah kita. Misal secara jabatan ya, kalau Anda di sekolah misal gitu ya. OB jangan prospek kepala sekolah dong di awal-awal gitu. Misal contoh ya teman-teman. Ini yang dimaksud kenapa? Karena biasanya kalau OB prospek kepala sekolah, dia yang biasanya dengerin kok. Kok hari ini dia mau ngajarin gitu ya. Nggak bisa, susah. Makanya apa? Skala prioritas ini ditujuannya kita cari yang minimal dia lebih di bawah kita, kasih angka tinggi dulu. Jadi supaya nanti di saat sudah jelas, nanti teman-teman lihat yang di bagian bawah ini ya. Nah, contoh nih ya, Pak Anwar, Pak Budi ini, mana yang diprioritaskan dulu? Ceritanya yang Chris John yang mana nih? Gitu ya. Yang pokoknya kalau ngumpul tuh kita ngomong dia mau denger gitu ya. Misal kita guru gitu ya, kalau di sekolah cari dong misal OB-OB-nya dulu. Mbak, jadi ngobrol-ngobrol gitu, Mbak gimana? Jadi gini, anak-anak gimana gitu ya. Nah, nanti kita akan lebih enak. Kenapa? Karena dia lebih biasa untuk dengerin kita ngomong gitu ya. Jadi ini harus dipakai teman-teman Fast SP ini. Nanti bisa tanya lebih detail ya sama korporat gitu ya. Tetapi ingat, selalu jangan, misal contoh, kita sudah terapkan, tadi ada nama yang kita harus prospek awal namanya Pak Anwar gitu ya. Jangan tiba-tiba ketemu Pak Anwar langsung gini ya, halo Pak Anwar, saya ada bisnis bagus nih gitu ya, saya punya produk bagus nih gitu ya. Padahal lama enggak ketemu teman-teman gitu loh. Kadang di grup itu juga ada ya, kadang beberapa yang teman-teman bukan lucu bukan sih ya, tapi namanya mereka usaha ya teman-teman ya. Pak, saya punya daftar nama banyak nih Pak, kebetulan dia baru masuk ke sebuah perusahaan jadi marketing gitu ya. Tapi kok orang yang saya kasih message ini pada nolak semua ya Pak? Ya tentu dong. Zaman sekarang telemarketing misalnya nggak kenal, nggak apa, tahu-tahu bicara bisnis ya susah ya teman-teman ya. Maka ini apa? Di awal-awal biasanya Fast SP ini kan itu rata-rata ya hot market kita sama apa nih warm market ya. Jadi ingat teman-teman ya hot market keluarga, saudara, teman dekat ya itu minimal kita cerita, tapi jangan berharap mereka akan respon gitu. Paling bagus itu di awal tuh market dulu. Orang yang kita kenal tapi tidak terlalu kenal ya, tidak terlalu dekat. Nah, cuman karena tidak terlalu dekat kan tidak mungkin ya tahu-tahu ngomong bisnis gitu ya. Jadi teman-teman harus ada yang namanya engagement.
Ya, misal contoh ya, kalau Anda masuk ke tempat komunitas ya, jangan tahu-tahu begitu masuk langsung diprospekin semua gitu ya. Wah, ini nanti orang takut sama kita. Wah, ini mau cari ini aja nih gitu ya. Jadi sebetulnya teman-teman misal Anda nge-gym, Anda saya misal contoh ya di komunitas sepeda gitu ya. Ya enggak langsung gitu ya. Jadi follow up dulu, pendekatan dulu, nanti ngobrol-ngobrol tiba-tiba ada lu pernah dengar nggak tentang for life? Lu pernah dengar nggak tentang transfer factor? Jadi ini sebetulnya teman-teman harus lakukan, tetapi ingat ini materinya kan bukan lebih ke workshop ya. Saya cuma jelaskan singkat aja. Jadi teman-teman harus belajar yang namanya engagement ya, pendekatan dulu baru nanti cerita tentang bisnisnya gitu ya. Jadi jangan tahu-tahu langsung orang ditembak gitu ya. Kalau bahasanya kan ada hard selling sama soft selling ya. Zaman sekarang itu orang lebih suka soft selling gitu ya. Makanya kenapa kalau orang-orang yang nggak terlalu suka langsung berhadapan sama orang gitu ya, bikin dong Facebook ya tentang edukasi sistem imun itu apa, followernya ditambahin, itu kan soft selling ya. Jadi kadang orang karena mendengarkan kita tidak secara langsung ditawarin, ya nanti mereka malah mau kadang kontak gitu ya. Nah ini cara-cara yang bisa Anda lakukan ya. Hangatkan, bikin janji temu, ingat selalu apa? Jangan langsung ya, basa-basi dulu ya, bikin. Cuman juga yang kita sering hadapin ya, ada orang basa-basi mulu teman-teman ya, ketemu tapi saya sungkan kalau terlalu langsung tuh gimana? Ya enggak maju-maju teman-teman. Ya engagement secukupnya ya, nanti kalau sudah titik tertentu ceritakan kenapa. Ingat dalam bisnis ini jangan jadi dukun ya. Apa itu jangan jadi dukun gitu ya. Banyak kadang di mitra kita tuh sering gitu ya, Pak, yang ini kayaknya kok enggak ada duitnya ya, yang ini enggak ada semangatnya, yang ini ke ini, yang ini gitu ya. Akhirnya apa? Enggak prospek-prospek orang gitu loh. Karena kita jadi dukun, semua orang dikilain gitu ya. Padahal teman-teman harus ingat zaman dulu, Pak, zaman sekarang ini orang nggak suka sama MLM. Nggak usah zaman sekarang. Dari zaman dulu orang juga nggak suka sama MLM. Bukan cuma sekarang, nanti sampai 10 tahun lagi juga masih orang nggak suka sama MLM, teman-teman. Gitu loh. Ya kan? Karena cara kita yang kurang tepat gitu loh. Tapi kalau kita hari ini belajar cara yang tepat, saya rasa ya, teman-teman ke pandemi kemarin sudah memperlihatkan, loh banyak loh teman-teman kita ternyata yang di media sosialnya, loh mereka jalankan MLM. Gitu loh. Kadang itu kita sendiri yang takut-takut gitu loh. Makanya apa? Usahakan, hangatkan, dan bikin janji temu ya. Oke, saya tidak mau kasih workshop ini terlalu detail ya. Jadi bagikan buklet. Kenapa? Ingat teman-teman, tools itu juga salah satu cara ya. Jadi teman-teman ingat Google Drive ya. Volley juga sudah siapkan brosur ya. Tapi tentu saja saya juga ngomong gini ya teman-teman ya. Semua konsep For Life ini awalnya adalah pertemuan simple ya, menjelaskan simple. Brosurnya juga simple. Mungkin kalau buat teman-teman kok brosurnya terlalu simple, loh enggak apa-apa. Teman-teman punya brosur yang lebih detail, menurut teman-teman itu lebih bagus silahkan. Tetapi apa? Ini sebetulnya memulai yang lebih simple apa? Ngomong sama orang gini loh, Pak, punya waktu 5 menit enggak? Daripada ngomong, Pak, punya waktu 1 jam enggak? Saya mau cerita tentang bisnis gitu atau cerita tentang Voleb. Otomatis orang pasti pilih 5 menit dong. Gitu loh, benar enggak? Kalau 5 menit dijelaskan tertarik, nanti pasti ngobrol lebih lanjut gitu loh. Ya kan? Jadi Voleb punya produk, brosur produk, Voleb juga punya brosur bisnis ya. Teman-teman harus miliki. Contoh, Kompaskit. Coba saya tanya berapa banyak yang belum pernah buka Kompaskit? Banyak pasti gitu loh. Ya, jadi ini manfaatkan teman-teman. Kenapa? Ingat, tools itu adalah sebuah alat. Kalau Bapak Ibu paku ya, Anda maku tembok pakai tangan, ya pasti susah. Jadi apa yang dinamakan tools? Kalau kita mau maku ya pakai paku, palu gitu loh. Itu akan membantu kita. Nah, teman-teman, Volley sudah ada toolsnya, support system Anda, saya yakin apapun support system Anda silakan gitu ya. Tapi pakai tools untuk bercerita tentang bisnis ini ya. Oke, jadi yang kelima bagikan buklet, yang keenam teman-teman presentasi ya. Jadi oke. Jadi tadi why-nya sudah ada. Terus bikin daftar nama. Tujuan dari bikin daftar nama, bikin janji temu kan presentasi, benar enggak? Kenapa? Bisnis ini kalau teman-teman tidak ada daftar nama, tidak bikin janji temu, tidak ada presentasi, teman-teman tidak akan ada prospek. Ya, dan bisnisnya akan mati kalau tidak ada prospek. Kalau tidak ada prospek, tidak akan ada mitra baru. Ya, makanya
tujuan dari semua sebetulnya adalah presentasi. Ya, jadi presentasi ini macam-macam, bisa one on one, minta tolong sama upline-nya, gitu ya, sama support lainnya. Ada namanya teknik ABC ya, didampingi dulu sama support lainnya. Bapak Ibu boleh buka YouTube saya, cari ya Budi Kwang sama apa nih konsep kayu bakar gitu ya. Tujuannya apa? Cari api yang semangatnya gede ya, support line yang sudah punya bonus ya puluhan juta, pasti cara ngomongnya pasti lebih beda sama teman-teman. Itu akan membantu Anda untuk apa? Membakar kayu yang basah. Karena mitra baru yang Anda tawarin, calon prospek Anda itu kayu basah ya. Jadi kalau Anda sama 2-3 orang prospek itu pasti akan jauh lebih baik. Jadi bisa one on one, home meeting juga boleh. Ingat teman-teman, bicara Volek ini tidak harus GWS aja ya, nunggu corporate baru datang baru Anda jalankan bisnis, tidak, bikin home meeting ya. Cerita tentang produk boleh, company profile boleh, marketing plan Volek boleh ya, support system juga boleh gitu. Makanya apa? Ada wah ini promosi lagi juga ya, enggak apa-apa lah teman-teman. Kenapa? Saya ini orangnya sebetulnya males ya. Jadi kalau suruh ngomong berulang-ulang males gitu ya. Makanya saya bikin YouTube ya. Cari aja Budi Kwang Why for Life. Tuh teman-teman boleh, ada beberapa macam yang Anda bisa ceritakan. Tapi tujuannya apa? Presentasi. Mungkin ada orang suka produk, mungkin ada orang suka bisnis. Sekali lagi, jangan lagi berdebat masalah telur ayam, ayam dulu atau telur dulu. Yang suka produk, ceritakan tentang produk. Yang suka bisnisnya, ceritakan tentang bisnisnya. Pak, saya tidak mau cari duit di Volek. Tidak apa-apa, Ibu suka bantu orang. Volek punya Volek Foundation. Ceritakan company profile-nya. Bantu orang, Bu, biar temannya banyak, temannya sehat. Gitu. Boleh nggak? Boleh, teman-teman. Jadi banyak cara, ya, jangan terpaku sama satu cara. Ya. Tujuannya presentasi apa? Untuk dapat mitra baru. Nah, jadi sebetulnya 6 langkah ini, teman-teman, nanti kalau Anda undang teman-teman ke presentasi, ya, perusahaan bikin acara, support system bikin acara, ya, itu Anda dibantu ceritanya. Kan enak toh, Anda tinggal ngundang, nanti mereka yang cerita. Gitu loh. Kita tinggal duduk diam gitu loh. Ya kan benar enggak? Duduk diam dapat duit itu di sini. Tapi enggak ada kalau enggak ngundang orang dulu ya. Ngundang orang, bikin daftar nama, bikin janji temu, undang ke pertemuan, terus kita duduk diam aja gini. Nanti dijelasin sama support system, dijelasin sama korporat gitu ya, orangnya join, duduk diam dapat duit kan gitu ya teman-teman ya. Lebih enak kan? Nah, jadi ini yang harus Anda lakukan. Presentasi, datang undang mitra-mitra ke presentasi. Jadi nanti kalau orangnya bergabung, kembali ke langkah yang pertama. Kan gitu toh? Jadi sebetulnya apa? Setelah orang join, follow up. Ingat, bisnis ini duplikasi ya. Jadi maksudnya duplikasi gimana? Setelah presentasi terjadi, pasti ada mitra baru. Nah, mitra baru ini harus di-follow up. Jelaskan tentang apa? Tadi tuh, 6 langkah pertama. Bu, konsumsi dulu produknya ya. Nah, jadi teman-teman, nanti duplikasinya berjalan, itu yang bisa bikin Bapak Ibu bisnisnya berjalan. Cuman ingat, tujuan dari 6 langkah ini, kalau buat saya ya, saya ngambilnya bahwa teman-teman, paling penting ribuan cara ada, saya ngomong dari tadi juga macam-macam itu banyak gitu ya, tapi tujuan cuma satu. Kalau teman-teman tidak bisa bantu mitranya merekrut, tidak bisa bantu mitranya dapat duit di Volek, sebetulnya langkah itu tadi itu akan lama ya. Kenapa? Biasanya orang itu begitu dibantu merekrut, dia begitu dapat bonus gitu ya, dia, ternyata Volek ada duitnya ya, gitu ya, bukan cuma produknya yang bagus gitu ya. Saya ngomong Bapak Ibu sekalian, nggak usah dikasih training macam-macam, ya karena apa? Training kadang kan orang tidak langsung tahu ya. Tetapi kalau begitu ada orang baru yang join, Bapak Ibu harus bantu dia segera untuk bikin daftar nama, merekrut, dapat duit, dia pasti nanti akan, gimana caranya 2 juta ini jadi 4 juta, 4 juta jadi 10 juta. Caranya itu tadi. Ajak mitranya konsumsi produk, undang ke pertemuan, jelaskan tentang transfer factor, bikin impian, ya kemudian bikin daftar nama, bagi tools, kemudian undang ke pertemuan. Kenapa? Bisnis ini teman-teman yang bisa bikin semangat itu pertemuan. Jadi teman-teman hari ini misal contoh ya, yang kemarin lagi melo-melo gitu ya, datang pertemuan hari ini, ternyata gitu ya, kita semangat lagi. Jadi sebetulnya siklusnya gitu aja teman-teman. Member baru itu harus diajak datang pertemuan. Kalau dia di pertemuan dia semangat, dia pasti akan cerita ke orang. Nah, kebanyakan di bisnis ini apa? Member baru tidak diajak datang pertemuan. Dia tidak semangat. Kita kejar-kejar, kok kamu tidak cerita ke orang, kok tidak bagi brosurnya. Loh, sudah tak ajari loh langkah-langkah ini. Ingat sekali lagi,
ya karena tidak ada motivasinya, ya tidak ada why-nya, dia tidak akan bergerak. Salah satu motivasi yang bagus adalah apa? Ajak dia segera dapat duit di For Life. Itu sebetulnya motivasi terbesar. Jadi ini sebetulnya saya dari tadi ya lihat training-trainingnya For Life ini sebetulnya prinsipnya cuma yang paling akhir ini. Ini sebetulnya yang sama nih urutan tadi ya, 6 langkah gitu. Tapi yang paling saya lihat jelas itu ya teman-teman ya, yang poin ke-6 tuh, bantu untuk merekrut. Kenapa? Kalau Anda tidak bisa bantu mitranya merekrut, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dibiarin, nanti semangatnya loyo. Ya, walau dia awalnya semangat sekali gitu ya, tapi 6 bulan, 7 bulan lewat, For Life itu tidak ada hasilnya kok, gitu ya. Benar ya? Jadi intinya cuma satu, teman-teman. Bantu mitranya merekrut. 6 langkah ini sebagai satu awal aja, satu langkah. Ingat, langkahnya 1000 jalan ke Roma. Kebalik-balik, enggak apa-apa. Yang penting tuh dia merekrut. Mau pakai cara gimana, dia merekrut. Gitu. Itu yang paling awal bikin mitra kita jalan. Oke ya. 6 langkah seperti itu, makanya apa? 4 actionnya apa? Yang pertama, ajak dia untuk join Faststart. Ya, ajak dia merekrut Faststart. Pak, tapi kan orang disesuaikan kemampuan duitnya gitu ya. Saya tahu teman-teman, saya ini orangnya fleksibel gitu ya. Tapi ingat, kalau Anda bisa ajak dia join di Faststart, pasti jauh lebih baik. Kenapa? Loh, orang punya modal 2 juta sama yang punya modal 7 juta, orang yang berani spend 2 juta sama berani spend 7,3 juta, kira-kira mana yang lebih berani semangatnya? Pasti yang ambil Faststart, benar enggak? Jelaskan keuntungannya Faststart, dan saya suka ngomong apa? Ibu jangan nyesel loh ya Bu, nanti kalau 2-3 bulan banyak yang terus akhirnya pas setelah lewat 4-5 bulan, kok dulu saya enggak join Faststart ya, salah sendiri. Jadi ingat, ini tidak bisa di-upgrade, jadi itu caranya nanti ada ya teman-teman, tapi usahakan join Faststart karena banyak kelebihan. Dan ingat, kita sampai Juli juga ada kualifikasi ya. Kalau ambil paketnya Faststart, kualifikasinya akan sangat membantu Anda. Jadi join Faststart ya. Yang kedua apa? Orang kalau sudah join, barangnya banyak ya, ajak dia konsumsi ya, sambil cerita ke orang supaya barangnya cepat hilang. Makanya kenapa tadi saya ngomong, terpenting adalah bagaimana dia merekrut bisa jualan di awal. Itu yang harus Anda lakukan di awal. Tapi kalau dia cuma mau konsumsi produk, loh enggak apa-apa. Ingat, Bu, saya mau konsumsi produk aja. Loh, enggak apa-apa, Bu. Tenang, saya jelasin, Bu. Di For Life ada yang namanya loyalty program. Ibu pokoknya belanja tanggal 1 sampai 20, Ibu nikmati aja, Bu. Produknya ini bisa dapat free. Nah, nanti kalau dapat free dia ngomong, Bu, sudah 2-3 bulan, 4, 6, 7 bulan, mau nggak Bu bisa dapat free-nya lebih banyak. Jadi ini sebetulnya satu langkah ya teman-teman. Kenapa? Saya dulu waktu prospek Bu Vima ya, saya tidak langsung bicara bisnis. Ayo produk bagus, ayo Vim produknya bagus, mau nggak bisa minum gratis. Jadi minum gratis pakai loyalty program ini sebetulnya langkah awal, action awal yang Anda juga bisa tawarkan ke mitra-mitra gitu ya. Walaupun nanti ya oke, dia cuma stay mau program gratis ini loyalty aja enggak apa-apa, tapi bisa Anda tingkatkan nanti apa? Ke bisnis gitu ya, datang pertemuan. Makanya apa? Kalau di langkah kedua ini terus dia nanti mau datang pertemuan, minimal Anda langsung tahu, oh, dia minimal berarti ada minat ya untuk mau cerita ke orang. Mungkin dia ada mau bisnis, cuman masih malu-malu ya. Tapi jangan diomongin gitu, teman-teman, nanti orang malu ya. Tapi maksudnya minimal kita ngerti, oh, kalau dia dari loyalty program minum gratis mau, dia datang pertemuan mau, oh minimal kita tahu nih, berarti dia bisa kita ajak supaya untuk lebih lagi membangun tim. Oke ya, makanya apa? Di saat dia tanya, oke Pak, saya sudah minum produknya gratis, gimana caranya membangun tim? Saya sudah dengerin Pak 6 langkahnya itu Pak, gitu ya. Terus gimana, apa yang harus saya lakukan Pak? Oke, actionnya paling awal Bu, ayo kita bikin 3 kaki di kaki Ibu. Me and my tree. Jadi Ibu coba 10 nama, 20 nama, 30 nama, atau 100 nama ini kita cari 3 orang ya Bu di awal supaya ini bisa membantu teman-teman sukses di For Life. Me and my tree. Ya. Kemudian setelah me and my tree, ajak dia break ke diamond. Kenapa? Kalau sudah bisa me and my tree, biasanya sudah builder elite. 1000 LP. Jadi kalau 1000 LP, Bu, kalau Ibu bisa bantu lagi 3 mitranya juga sama. Ini duplikasinya gitu ya teman-teman ya. 1000, 1000, 1000, Ibu pasti jadi diamond kok, Bu. Jadi ini sebetulnya For Life ini teman-teman konsepnya di diamond. Jadi kalau teman-teman bisa bantu mitranya jadi diamond, mitranya bisa bantu mitranya jadi diamond, bisnisnya pasti besar, teman-teman. Gitu loh, ya. Jadi saya cuma sampai di sini, saya juga lihat waktunya Pak Imam sudah 1 jam ya. Jadi 6 langkah, 4 action,
lakukan teman-teman ya, yang pasti apa, corporate sudah bantu kita ya, semoga ini bisa jadi langkah untuk kita. Tetapi ingat, sekali lagi saya cuma mengingatkan, biasanya orang kan dari semua training 1 jam lupa ya, tapi intinya cuma satu ya. Conclusionnya, kalau Anda 6 langkah, mau 10 langkah boleh, mau 20 langkah boleh, mau 3 langkah hebat gitu, monggo silahkan kalau saya itu ya. Tetapi intinya cuma satu. Kalau Anda tidak bantu mitra Anda merekrut, mitra Anda tidak merekrut, mitra Anda tidak pernah dapat bonus dari For Life, teman-teman akan lebih susah untuk mengajak dia lebih lanjut. Tapi kalau Anda langkah paling awalnya sudah bisa bantu mitra Anda merekrut, nanti sebenarnya langkah-langkah berikutnya itu akan enak mengikutinya. Oke, Bapak Ibu, saya doakan semoga teman-teman bisa sukses di For Life. Ya, semoga apa yang saya bicarakan ini ngalor ngidul tapi bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Ya, Go Platinum Elite. Sukses sama For Life. Terima kasih, Pak Imam. Saya kembalikan ke Pak Imam. Luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu buat Bapak Budi Kuang. Pak Budi, ini salah Ya, satu training startup your journey terbaik yang pernah saya lihat, Pak. Ini saya berfokus selama 50 menit dan saya nggak berasa waktunya lewat. Itu Pak Lukas komentar top Pak Kuang loh. Pak Lukas loh. Pak Lukas sebagai penyusup hari ini, Pak. saya paling suka sama Pak Imam ini. Pak Imam orang baik. Bapak juga orang baik. Bapak Ibu, ini banyak yang nanya minta rekamannya Pak Budi. Jadi kita akan upload di Facebook Mitra for Life Indonesia ya. Saya juga mau tonton rekamannya nanti. Pak Budi, terima kasih. Luar biasa. Semoga ilmu yang diberikan hari ini bermanfaat. Bapak Ibu semua, terima kasih atas investasi waktunya. Semoga investasi ini tidak sia-sia. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semangat pagi.